Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Rahauzen Fadil Siregar akan memberi tahu hasil PPT saya. Bab 1 tentang terminologi hadis. Hadis adalah satu dari 4 hukum Islam yang disepakati para ulama. Hadis menjadi rujukan bagi umat muslim untuk menjelaskan hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Quran. Dikutip dari buku Memahami Ilmu Hadis oleh Asep Herdi, secara etimologis hadis dimaknai sebagai jadid, qorib, dan khobar. Jadid adalah lawan dari qadim yang artinya yang baru. Kedua, sunnah. Sunnah dalam Islam mengacu kepada sikap, tindakan, ucapan, dan cara Rasulullah menjalani hidupnya atau garis-garis perjuangan yang dilaksanakan oleh Rasulullah. Sunnah merupakan sumber hukum kedua dalam Islam setelah Al-Quran. Menurut muhaddisin, sunnah diartikan sebagai segala sesuatu yang dinukilkan dari Nabi SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun berupa takrir, pengajaran, sifat, kelakuan, perjalanan hidup baik sebelum maupun sesudah Nabi SAW. Ketiga, khobar. Khobar mengacu kepada pengertian berita yang disampai dari seseorang kepada yang lain. Menurut para ulama hadis, khobar bisa datang dari sahabat atau tabi'in, sehingga dikenal hadis marfu, mauquf, dan makruf. Mereka yang meriwayatkan khobar disebut akhbari atau khobari. Dengan penjelasan ini, khobar adalah segala berita yang datangnya dari selain Nabi Muhammad SAW. Khobar bisa dari orang-orang yang terdekat Nabi yang dikenal soleh dan dapat dipercaya, yaitu sahabat dan tabi'in. Khobar artinya warta, yaitu sesuatu yang dipercakapkan dan dipindahkan dari seseorang kepada yang lainnya. Secara terminologis, hadis dimaknai 4. Atsar. Menurut bahasa, atsar berarti bekas atau sisa sesuatu nukilin atau yang dinukilkan. Karena itu doa yang dinukilkan dari Nabi disebut doa matsur. Adapun menurut istilah, ada ulama yang menyamakan pengertian atsar dengan hadis. Misalnya Al-Tabari yang memakai kata atsar untuk apa yang datang dari Nabi. Atsar adalah jamak dari unsur yang artinya berkasan atau sisa sesuatu. Para fuqaha menggunakan istilah ini untuk perkataan dari ulama salaf, tabi'in, sahabat, dan lainnya. Sementara dari sisi terminologi, menurut ulama, hadis atsar adalah segala apa yang disandarkan kepada sahabat Rasulullah SAW atau tabi'in. Sedangkan hadis adalah segala apa yang disandarkan kepada Rasulullah SAW. B. Kedudukan dan fungsi hadis. Jumhur ulama berpendapat bahwa hadis berkedudukan sebagai sumber atau dalil kedua setelah Al-Quran dan mempunyai kekuatan untuk ditaati serta mengikat untuk semua umat Islam. Fungsi hadis yang utama adalah untuk menjelaskan Al-Quran. Bila kita lihat dari fungsinya, hadis dengan Al-Quran sangatlah berkaitan, karena pada dasarnya hadis berfungsi menjelaskan hukum-hukum dalam Al-Quran dalam segala bentuknya sebagaimana disebutkan di atas. Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan hukum dalam Al-Quran adalah untuk diamalkan, karena dalam pengamalan itulah terletak tujuan yang digariskan. Mungkin itu saja dari presentasi saya. Bila kurang, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.